Assalamualaikum, saya Dr. Lujain. Tahukah Anda bahwa saat tidur, otot-otot Anda benar-benar menyusut? Setiap malam, selama 8 jam Anda di tempat tidur, tubuh Anda memasuki pertempuran diam-diam, dan jika Anda berusia di atas 50 tahun, kemungkinan besar Anda kalah dalam pertempuran ini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang bisa mengubah hidup Anda. Kapan terakhir kali Anda mengonsumsi protein kemarin? Jika itu saat makan malam sekitar pukul 19.00 atau 20.00 dan Anda tidur pukul 22.00, itu berarti tubuh Anda melewati 12 hingga 14 jam tanpa nutrisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan otot. Ini yang kami, para ahli, sebut sebagai puasa diam-diam, salah satu faktor paling merusak untuk masa otot setelah usia 50 tahun. Saat Anda istirahat, tubuh seharusnya memperbaiki dan membangun otot. Namun, tubuh justru menggunakan otot Anda sebagai sumber energi. Bayangkan seperti memiliki rumah, tapi alih-alih menggunakan kayu bakar untuk menghangatkan, Anda mulai membakar furnitur. Awalnya tidak terasa, tapi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, Anda menyadari rumah Anda hampir kosong. Sarkopenia, istilah ilmiah untuk kehilangan otot ini, memengaruhi 30% orang di atas 60 tahun. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, gejalanya mulai muncul sejak usia 40 tahun. Kelelahan di akhir hari, perasaan bahwa Anda tidak lagi sekuat dulu, kaki yang terasa lebih rapuh, itu bukan sekadar soal usia. Dan tahukah apa yang paling membuat frustrasi? Ini sepenuhnya dapat dicegah. Dengan strategi yang tepat, Anda tidak hanya bisa menghentikan kehilangan otot, tapi juga membalikkannya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengungkap 7 protein spesifik yang harus Anda konsumsi sebelum tidur, agar tubuh Anda, alih-alih menghancurkan otot, justru membangunnya saat Anda istirahat. Saya juga akan menjelaskan waktu yang tepat untuk mengonsumsi setiap protein, jumlah yang sesuai dengan berat badan dan usia Anda, serta kombinasi yang bisa melipat gandakan hasil hingga 3 kali lipat. Saya juga akan mengajarkan metode yang digunakan oleh fisiologis olahraga untuk menentukan protein mana yang terbaik untuk Anda berdasarkan jenis metabolisme dan pola tidur Anda. Dan ada satu protein dalam daftar ini yang akan mengejutkan Anda. Sesuatu yang mungkin sudah ada di dapur Anda, tapi tidak pernah Anda bayangkan bisa begitu kuat untuk membangun otot. Penelitian terbaru menunjukkan protein ini bisa 40% lebih efektif daripada protein whey yang terkenal di kalangan atlet. Tapi sebelum sampai ke sana, Anda perlu memahami apa yang terjadi di tubuh Anda selama malam dan mengapa kebanyakan orang, tanpa sadar, merusak kesehatan otot mereka dengan kebiasaan yang mereka pikir sehat. Di Nutrition Authority, Anda akan memiliki rencana yang jelas dan spesifik serta memahami tubuh Anda dengan cara yang benar-benar baru. Anda akan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk bangun setiap hari lebih kuat, bukan lebih lemah. Mari kita mulai dari dasar, tapi dengan cara yang membuat Anda benar-benar memahami apa yang terjadi di tubuh Anda. Sarkopenia bukan hanya kehilangan otot karena usia, melainkan proses biologis spesifik di mana tubuh Anda benar-benar memakan ototnya sendiri karena tidak menerima sinyal yang tepat untuk mempertahankannya. Bayangkan otot Anda seperti perusahaan. Setiap hari, beberapa karyawan pergi, sel otot terdegradasi, dan karyawan baru seharusnya datang. Sintesis protein otot baru. Pada tubuh muda, karyawan baru selalu lebih banyak daripada yang pergi. Tapi setelah usia 30 tahun, keseimbangan ini mulai berubah. Angkanya mengkhawatirkan. Kita kehilangan 3-8% massa otot setiap dekade setelah usia 30 tahun. Tapi yang sering tidak dikatakan dokter adalah bahwa kehilangan ini meningkat drastis setelah usia 50, terutama pada kaki dan bokong, karena ini adalah otot terbesar yang membutuhkan energi paling banyak untuk dipertahankan. Contohnya, seseorang berusia 70 tahun bisa kehilangan hingga 40% massa otot yang dimilikinya di usia 30.
Artinya, kaki mereka benar-benar memiliki kurang dari setengah otot yang dulu. Tidak heran menaiki tangga menjadi sulit atau risiko jatuh meningkat. Tapi ada sesuatu yang jarang dikatakan dokter. Proses ini tidak berlangsung bertahap. Ada momen spesifik dalam hidup di mana kehilangan otot melonjak pada wanita selama menopause karena perubahan hormon dan pada pria sekitar usia 55 tahun ketika testosteron mulai menurun lebih cepat. Yang terpenting, 70% kehilangan ini terjadi saat malam. Ya, saat Anda tidur. Tubuh Anda memiliki dua keadaan utama, anabolik, membangun otot, dan katabolik, menghancurkan otot. Siang hari, dengan aktivitas dan asupan makanan, Anda seharusnya berada dalam keadaan anabolik. Tapi di malam hari, tanpa strategi yang tepat, Anda masuk ke keadaan katabolik mendalam yang bisa berlangsung hingga 12 jam. Sekarang, saya akan mengungkap penyebab sebenarnya dari kehilangan otot malam hari. Dan saya jamin setidaknya 3 di antaranya Anda lakukan tanpa sadar. Faktor pertama, puasa malam yang berkepanjangan. Kebanyakan orang mengonsumsi protein terakhir mereka saat makan malam sekitar pukul 19.00. Jika Anda tidur pukul 22.00 dan sarapan pukul 7.00, tubuh Anda melewati 12 jam tanpa asam amino. Ini seperti meminta tukang bangunan membangun rumah tanpa batu bata. Tidak hanya tidak bisa membangun, tapi ia harus membongkar bagian lain untuk mendapatkan bahan. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa setelah 6 jam tanpa protein, sintesis protein otot turun 30%. Setelah 12 jam, turun hingga 70%. Bayangkan kerusakan yang terakumulasi malam demi malam, tahun demi tahun. Faktor kedua, distribusi protein yang salah. Ini mungkin mengejutkan Anda. Bukan hanya seberapa banyak protein yang Anda makan, tapi kapan Anda memakannya. Kebanyakan orang mengonsumsi 60-70% protein harian mereka saat makan siang dan malam. Hampir tidak ada saat sarapan dan 0 sebelum tidur. Ini justru kebalikan dari apa yang dibutuhkan tubuh Anda. Kemampuan Anda untuk mensintesis protein otot tidak konstan sepanjang hari. Lebih tinggi di pagi hari dan tetap tinggi jika Anda memberikan nutrisi yang tepat setiap 4-6 jam. Tapi, jika Anda memusatkan semua protein dalam 2 kali makan, sebagian besar terbuang karena tubuh tidak bisa memprosesnya secara efisien. Faktor ketiga, mitos tidak boleh makan sebelum tidur. Ini mungkin saran paling merusak yang dipopulerkan. Anda diberitahu bahwa makan sebelum tidur membuat gemuk, buruk untuk pencernaan, dan mengganggu tidur. Poin fungsi ini berasal dari karbohidrat sederhana dan lemak, tapi sepenuhnya salah untuk protein spesifik yang akan saya ajarkan. Protein sebelum tidur tidak hanya tidak membuat gemuk, tapi mempercepat metabolisme malam Anda. Tubuh Anda membakar lebih banyak kalori untuk memproses protein dibandingkan makronutrien lain. Selain itu, protein yang tepat meningkatkan kualitas tidur karena menyediakan asam amino yang dibutuhkan otak untuk memproduksi neurotransmitter yang menenangkan. Faktor keempat, kualitas tidur dan dampak tersembunyinya. Sedikit yang tahu bahwa kualitas tidur secara langsung menentukan seberapa banyak otot yang bisa Anda bangun di malam hari. Selama fase tidur nyenyak, tubuh Anda melepaskan hormon pertumbuhan yang esensial untuk sintesis protein. Jika tidur Anda buruk, tidak peduli seberapa banyak protein yang Anda konsumsi, Anda tidak akan bisa memanfaatkannya secara efisien. Ini menjadi lingkaran setan. Kehilangan otot menyebabkan lebih banyak kelelahan yang memperburuk kualitas tidur, yang menyebabkan lebih banyak kehilangan otot. Tapi ada kabar baik. Protein yang tepat sebelum tidur tidak hanya memberi makan otot Anda, tapi juga meningkatkan kualitas tidur secara signifikan. Mari kita bahas mitos tidak makan sebelum tidur, karena ini benar-benar merusak kesehatan otot jutaan orang. Gagasan bahwa Anda tidak boleh makan sebelum tidur
berasal dari penelitian tentang penurunan berat badan yang berfokus pada karbohidrat dan lemak, bukan protein. Ketika Anda makan karbohidrat sebelum tidur, tubuh mengubahnya menjadi glukosa, meningkatkan insulin, dan jika tidak digunakan segera, disimpan sebagai lemak. Ini juga bisa mengganggu produksi melatonin dan memengaruhi tidur, tapi protein berbeda. Tubuh Anda tidak bisa menyimpan asam amino seperti menyimpan karbohidrat atau lemak. Asam amino dari protein langsung digunakan untuk memperbaiki jaringan, memproduksi enzim dan hormon, serta membangun otot. Proses mencerna dan memetabolisme protein membutuhkan energi, artinya Anda membakar kalori saat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 30-40 gram protein sebelum tidur bisa meningkatkan metabolisme malam hingga 15%. Tapi yang akan mengubah perspektif Anda adalah protein nomor 4 dalam daftar saya yang bisa meningkatkan massa otot hingga 22% lebih banyak dibandingkan protein tradisional dan hanya bekerja jika dikonsumsi dalam jendela waktu spesifik sebelum tidur. Apa protein ini dan mengapa begitu istimewa? Saya akan mengungkapnya sebentar lagi, tapi dulu Anda perlu memahami bagaimana keajaiban sintesis protein malam bekerja, karena tanpa pengetahuan ini, Anda bisa mengonsumsi protein yang tepat di waktu yang salah dan kehilangan semua manfaatnya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang terjadi di tubuh Anda selama malam saat Anda melakukan hal yang benar. Saat tertidur, tubuh Anda tidak mati seperti komputer, melainkan masuk ke mode perbaikan dan pembangunan. Dalam 2 jam pertama tidur, tubuh Anda melepaskan jumlah hormon pertumbuhan terbanyak sepanjang hari. Hormon ini seperti konduktor orkestra yang mengoordinasikan perbaikan semua jaringan, terutama otot. Tapi masalahnya, hormon pertumbuhan seperti arsitek dengan cetak biru rumah, tapi membutuhkan bahan bangunan. Asam amino dari protein adalah bahan itu. Tanpa mereka, arsitek bisa punya rencana terbaik, tapi tidak bisa membangun apa-apa. Bayangkan tubuh Anda seperti kota, dan otot Anda adalah gedung-gedungnya. Siang hari, dengan pekerjaan dan stres, beberapa gedung rusak. Malam hari, tim konstruksi, hormon pertumbuhan, datang untuk memperbaiki dan meningkatkan gedung. Tapi tanpa bahan bangunan, asam amino, tim tidak bisa bekerja. Tidak semua protein melepaskan asam amino dengan kecepatan yang sama. Beberapa, seperti protein whey, melepaskan asam amino sangat cepat dalam 1-2 jam. Bagus setelah olahraga, tapi tidak untuk malam, karena setelah 2 jam, tidak ada lagi asam amino untuk memberi makan otot Anda selama 6 jam tidur tersisa. Yang Anda butuhkan untuk malam adalah protein pelepasan lambat yang melepaskan asam amino secara bertahap selama 6-8 jam, seperti sistem tetes yang memberi makan otot Anda sepanjang malam. Protein yang paling banyak diteliti untuk ini adalah kasein, yang membentuk semacam gel di perut dan dicerna perlahan. Tapi ada opsi lain yang sama efektifnya, termasuk protein kejutan yang 40% lebih kuat. Penelitian dari Universitas Maastricht menunjukkan bahwa mengonsumsi 40 gram protein pelepasan lambat sebelum tidur bisa meningkatkan sintesis protein otot malam hingga 22% dan meningkatkan pemulihan otot hingga 33%. Tapi ini hanya bekerja jika dikonsumsi pada waktu yang tepat. Waktu adalah segalanya untuk protein malam. Tidak sama mengonsumsinya saat makan malam atau 30 menit sebelum tidur. Jendela optimal adalah 30-60 menit sebelum tidur, agar protein sampai ke perut dan mulai dicerna, tapi tidak terlalu lama sehingga sudah diproses saat Anda tidur. Jika Anda mengonsumsi protein saat makan malam pukul 19.00 dan tidur pukul 22.00, sudah 3 jam berlalu dan sebagian besar protein sudah diproses, sehingga tidak ada asam amino selama jam kritis tidur nyenyak. Sebaliknya, jika Anda mengonsumsi protein tepat sebelum tidur, sistem pencernaan Anda bisa terlalu aktif di awal tidur,
yang bisa memengaruhi kualitas istirahat bagi beberapa orang. Waktu ideal adalah jika Anda tidur pukul 22, konsumsi protein malam Anda antara pukul 21 sampai 21.30. Tapi tipe metabolisme Anda memengaruhi waktu yang sempurna. Orang dengan metabolisme cepat bisa mengonsumsi protein hingga 45 sampai 60 menit sebelum tidur. Sementara yang metabolisme lambat sebaiknya melakukannya 60 sampai 90 menit sebelumnya. Bagaimana tahu tipe Anda? Jika Anda sering lapar dan mencerna makanan cepat, Anda punya metabolisme cepat. Jika Anda bisa berjam-jam tanpa makan dan pencernaan lebih lambat, Anda punya metabolisme lambat. Tapi hati-hati, jika Anda mengonsumsi protein nomor 7 setelah pukul 22.00, bisa memberikan efek sebaliknya karena protein ini membutuhkan lebih banyak energi untuk dicerna dan bisa mengganggu tidur jika dikonsumsi terlalu larut. Jumlah protein juga penting. Terlalu sedikit sia-sia, terlalu banyak bisa membebani sistem pencernaan dan memengaruhi tidur. Penelitian menunjukkan bahwa untuk orang di atas 50 tahun, jumlah optimal sebelum tidur adalah 30 sampai 40 gram. Tapi ini tergantung pada berat badan, aktivitas fisik, dan usia. Formulanya 0,5 gram protein per kilogram berat badan untuk asupan malam. Jadi desa jika berat Anda 70 kilogram, Anda perlu sekitar 35 gram protein sebelum tidur. Jika Anda rutin berolahraga, terutama latihan resistensi, tingkatkan menjadi 0,6 sampai 0,7 gram per kilogram. Setelah usia 65 tahun, kebutuhan meningkat menjadi 0,6 gram per kilogram, terlepas dari tingkat aktivitas. Distribusi protein sepanjang hari juga penting. Anda tidak bisa mengimbangi diet rendah protein dengan dosis besar di malam hari. Rencana ideal untuk orang dewasa yang lebih tua. Sarapan 25 sampai 30 gram protein, makan siang 30 sampai 35 gram, makan malam 30 sampai 35 gram, sebelum tidur 30 sampai 40 gram, total 115 sampai 140 gram protein per hari, sesuai dengan rekomendasi 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kualitas protein sama pentingnya dengan kuantitas. Anda perlu protein lengkap dengan semua asam amino esensial, terutama leusin, yang paling merangsang sintesis protein. Berikut adalah 7 protein untuk konsumsi malam, masing-masing dengan karakteristik spesifik. Kasein, keju cottage, ratu protein malam. Kasein membentuk gel di perut, melepaskan asam amino selama 7 sampai 8 jam. Satu porsi 200 gram keju cottage memberikan 28 sampai 35 gram protein berkualitas tinggi. Pilih yang alami tanpa gula tambahan. Campur dengan 1 sendok teh kayu manis dan 10 kenari cincang untuk mengatur gula darah dan memperlambat pencernaan. Hindari merek dengan karagenan yang bisa menyebabkan inflamasi usus. Cocok untuk usia di atas 60 tahun atau metabolisme lambat. Yogurt Yunani alami, mengandung 80% kasein dan 20% whey, memberikan pelepasan cepat awal dan berkelanjutan. Probiotiknya meningkatkan kesehatan usus, meningkatkan penyerapan protein hingga 40%. Satu porsi 250 gram memberikan 25 sampai 30 gram protein. Campur dengan 1 sendok makan biji chia yang direndam 10 menit. Cocok untuk masalah pencernaan atau diabetes. Telur rebus, sumber protein lengkap dengan nilai biologis tertinggi. 3 telur rebus dengan 2 sendok makan humus memberikan sekitar 30 gram protein. Kaya triptofan untuk tidur lebih baik dan kolin untuk fungsi otot. Cocok untuk orang aktif. Tuna dalam air. Protein kejutan dengan leusin tertinggi 15%, merangsang sintesis protein dan mencegah degradasi otot. 1 kaleng 150 gram memberikan 35 sampai 40 gram protein.
Campur dengan setengah alpukat untuk pencernaan lebih baik. Batasi 3 sampai 4 kali seminggu karena merkuri. Cocok untuk latihan resistensi atau anggaran terbatas. Susu rendah, lemak hangat, mengandung kasein dan whey dengan triptofan untuk tidur lebih baik. Satu gelas 300 ml memberikan 25 gram protein. Hangatkan hingga 40-45 derajat Celcius. Tambahkan sedikit kunyit dan kayu manis. Cocok untuk masalah tidur atau usia di atas 70 tahun. Ayam rebus. Satu porsi 120 gram memberikan 35-40 gram protein mager. Rebus dengan garam, bawang putih, dan daun salam selama 15-20 menit agar tetap juicy. Cocok untuk penurunan berat badan atau masalah pencernaan. Salmon, protein premium dengan 35 gram protein dan omega-3 per 150 gram. Meningkatkan sintesis protein hingga 28% dan mengurangi inflamasi. Konsumsi 60-90 menit sebelum tidur, kukus dengan lemon dan dill. Cocok untuk artritis atau kesehatan otak dan jantung. Jika video ini membantu Anda memahami cara menghentikan kehilangan otot malam dan membangun otot saat tidur, ada lagi yang perlu Anda lihat untuk transformasi lengkap. Protein malam hanya setengah persamaan. Separuh lainnya adalah latihan spesifik yang meningkatkan sintesis protein, yang bisa dilakukan di rumah tanpa peralatan dalam 15 menit sehari. Di video berikutnya, saya akan menunjukkan 5 latihan yang terbukti secara ilmiah untuk mengaktifkan pembangunan otot secara sinergis dengan protein malam. Jangan tunda, karena informasi pelengkap ini bisa membuat perbedaan antara hasil baik dan luar biasa. Ingat, tidak pernah terlambat untuk menjaga otot Anda, baik di usia 50, 60, 70, atau lebih. Tubuh Anda punya kapasitas regenerasi luar biasa jika diberi alat yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya.